adalah juru selamat bagi semua bangsa. Di mana? Loh, ini apa? Ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia berbicara tentang apa? Bangsa-bangsa. Enggak, saya tanya. Di situ dunia itu mengacu Loh, kepada ini siapa? Enggak. Yesus itu dunia diutus ini untuk berbicara. siapa? Iya. Dunia ini berbicara tentang apa? Tentang Salah. siapa? Coba kau baca gini aja deh, berada pakai ayat. Matius 15:24 kau baca. Matius 15:24 kau Ini baca. apa, Nandar? Bentar Ini dulu, apa ini? bentar. Ini jawab Yesus ini. Itu kata si Kau Yohanes. lari kemana-mana Loh, lagi. saya tanya Yesus diutus sebagai juru selamat untuk siapa? Kau baca di sini. Mana? Coba. Aduh. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lah, kita Cedera. adalah. Iya, betul. Oke, Nah, bagi betul, siapa tuh, di situ? betul. Itu nggak Betul. salah. Betul kan? Iya, itu Yesus nggak salah. diutus Tetapi hanya kita sebagai juru adalah- selamat bagi domba-domba Israel. Hanya itu apa? Hanya itu apa? Hanya Ya, untuk orang hanya Israel. Oke, hanya itu adalah kata yang dikhususkan. Khusus kan, bukan orang Indonesia kan. Saya percaya, saya umat Islam percaya kalau Yesus diutus sebagai penyelamat bagi bangsa Israel, bukan bangsa Indonesia. Indonesia itu adalah Nabi Muhammad, juru selamatnya. Lagi pula, Allah hanya untuk orang-orang Arab saja. Mana Kenapa ada, kalian juga- mana ada ngaco kau, mana ada. Oh, Loh, kok ngaco mana kau. ada? Nih gua bacakan. Nih gua bacakan ya. Nih gua bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Bandewa, mana suaranya Bandewa nih? Ada nunggu OTN. Hauk apestalene apestalne ei me eista probata ta apolota hoiko Israel. Tuh, Israel bukan di Indonesia. Oke lah, Nandar, sakit kupingku kau baca. Jangan kalau kau baca itu. Ya. Aduh. Kabur. Aku tunjukkan bahasa Yunani malah kabur. Ya, jangan menyeberang ke. Aduh. Nih, brother, baca nih ya, kalau kamu masih di bawah. Yesus mengutus ke-12 Rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Apa kata Yesus? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan bangsa Indonesia. Ini Yesus nih. Jangan menyimpang ke bangsa lain, harus ke bangsa apa namanya itu, ke bangsa Israel saja. Dalam bahasa Yunaninya, poreuste demalon prosta probata ta apololota hoiko Israel. Tuh, hanya kepada umat Israel, jangan kamu menyimpang. Jedar kon, bobok. Aduh, kena bahasa Yunani kabur. Bobok. Kena bahasa Yunani bobok.
Hari kemanapun pasti blunder. Assalamualaikum abangku. Oke, on cam. Aku Muslim dari NTB bang. Ya sudah, kalau muslim juga sama. Kalau tidak on cam, hanya cukup bertanya, tidak ada sanggahan, tidak ada Aku tanggapan. nggak pakai baju nih bang. Ya bodoh. Enggak. Pokoknya Aku nyimak dari semalam apa? Yahudi itu bilang kalau Yesus itu malaikat dia. oke, kayak gini. Iya. Enggak, Bingung. gini. Kalau Anda tidak bisa on cam, Anda jangan menyimpulkan agama orang lain, cuma bertanya aja. Oke, pertanyaannya apa? Ya, semoga abang apa sehat-sehat selalu. Enggak, selamat Pak berjuang, Jul, Pak abangku. Jul. Hah? Saya tanya, pertanyaannya apa? Apa ya? Aku tanya. Tadi Anda mengatakan Yesus malaikat begini, saya jelaskan ya. Nah, iya. Aliran Kristen yang percaya kalau Yesus itu adalah malaikat adalah aliran Kristen Saksi Yehova, yaitu Kristen yang dianut oleh Edi Sidabutar. Nah, Kristen Saksi Yehova percaya kalau Yesus itu adalah reinkarnasi malaikat Mikael. Mikael itu bahasa Ibrani. Mi seperti siapa, K seperti siapa, El Elohim. Jadi Mikael itu adalah yang seperti Tuhan. Secara literal, arti Mikael itu adalah siapa yang seperti Tuhan. Nah, Aku jadi nyimak Bang Billy semalam lagi dari Yahudi itu. dijawab. Jadi Yesus menurut orang Saksi Yehova adalah reinkarnasi malaikat Mikael. Makanya orang Saksi Yehova mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Itu menurut Saksi Yehova. Kalau Yesus adalah malaikat Mikael, itu Saksi Yehova. Paham? Paham. Siap. Abangku. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, selamat. Begitu teman-teman ya. Mikael. Mihu, kalau Mihu itu kan siapa dia. Mika seperti ini. Mikael yang seperti Tuhan kalau diterjemahkan secara harfiah. Kalau Gabriel, Gefra, Prisael, perisainya Allah, perisalnya Elohim. Udah berapa jam nih? Udah berapa jam? Saya mana waktunya nih ya? Kok nggak ada waktunya nih? Mana waktunya itu ya? Kok ada waktu nih? Oh, hampir 2 jam. Baik teman-teman yang di YouTube. Kalau di YouTube ini jangan lebih dari 2 jam karena nanti orang malas lihatnya kalau terlalu lama. Teman-teman yang di YouTube makasih ya yang sudah nonton. Terima kasih super stikernya. Ya, makasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Adapun kesalahan itu ada pendeta nih. Oke lah. Enggak jadi enggak jadi end live deh. Pendeta nih. Pak Pendeta Devi. Ya, selamat siang. Salam. Selamat siang. Pak Pendeta, yang di YouTube nggak jadi deh, nggak apa-apa lah, sekalian lah. 3 jam juga lah. Ada pendeta soalnya nih. Kita hormati pendeta nih, biar dapat dokumentasi. Pak Pendeta Devi. Iya, jadi gini Nandar. Tadi saya buka room tadi, tapi ada. Tapi suara Pak Pendeta gresek-gresek nih. Sorry ya. Iya ya. Apa kayak ngeground gitu. Kayak gitu. Coba dibenahi dulu audionya. Udah. Audionya dibenahi dulu, Pak. Masih ada. Atau nggak usah pakai itu deh. Bukan suara kipas itu ya? Bukan, kalau kipas kan gres-gres. Ini kayak Anda nggak usah pakai headset, Pak. Masih. Suara kecek-kecek gitu ya, kayak suara ada lagi ngeces tuh loh, ngeground. Lagi ngeces ya.
Ya, udah. Nah, ini sudah nggak ada nih. Nah, gitu. Gimana Pak Pendeta? Iya, tadi ada satu orang tadi di room saya itu nyuruh saya, katanya ditunggu Bang Nandar. Benar, Bang Nandar? Oh, aku secara nama aku nggak pernah menyebut. Cuma begini aku bilang, cari pendeta yang paling hebat, debater Kristen yang paling jago, ayo berdebat. Itu aku ngomong. Tapi kalau saya cari Pak Depi ke sini nggak ngomong nama aku. Oh gitu. Aku cuma bilang gini, cari debater Kristen yang paling hebat, cari pendeta yang paling hebat, yuk kita berdiskusi. Begitu, aku nggak ngomong, coba cari Pak Depi, nggak nyebut nama aku. Oh gitu. Soalnya saya tadi kaget itu. Oh, kenapa Nandar ngundang saya? Saya, ya itulah orang, makanya di dalam ilmu mustalahul hadis itu perawi ini ada yang sikoh, ada yang dovit, tidak ada ilah, tidak ada syak. Kenapa tuh? Yang saya sampaikan itu berbeda dengan orang yang menyampaikan orang lain. Makanya di dalam ilmu hadis ada ilmu tahdis hadis, ada kemudian bagaimana perawi hadis, ada perawi itu sikoh atau tidak, dobit atau tidak, ada ilat atau tidak, ada syak atau tidak. Kenapa ya? Begitu. Gua ngomong apa, yang disampaikan apa. Yang gua bilang ya ini Pak, cari pendeta yang paling hebat, cari debater Kristen yang paling hebat, yuk kita berdebat. Aku nggak nyebut nama Edis, nggak nyebut nama siapapun, cuma ngomong begitu. Ya, lalu temanya ini apa? Topik pembahasannya apa? Kenapa? Apa topik pembahasan kita ini? Tadi nggak ada topik, aku tadi mengalir aja. Oh begitu. Yang aku bahas tadi itu Hosana. Jadi berarti saya boleh bertanya sama Nandar ini ya? Ya boleh, Anda bertanya, saya bertanya gitu. Apa pertanyaan Anda? Ya ini di hadis ini Nandar. Soalnya Iya, silakan. Kemarin ini saya sudah tanyakan sama. Udah langsung aja. Bapak jangan curhat. Oh begini begono, soalnya ini sebentar lagi zuhur, biar mempersingkat waktu, mengefisiensikan waktu. Langsung aja. Bet greget prot gitu. Jangan saya begini, saya begono. Itu nggak penting. Prolog semacam itu, langsung aja. Bang Nandar, saya bacakan hadisnya, ini pertanyaannya. Langsung begitu. Sabarlah Nandar, aduh sih Nandar. Bukan sabar, maksudnya nggak usah, tadi saya begini, begono, nggak. Maksudnya Anda langsung aja bertanya. Ditanya, pasti banyak alasan si Nandar Loh, ini. saya kan bilang, langsung aja bertanya, bukan Anda, kemarin saya bertanya begini ya. Saya nggak perlu itu kata-kata yang nggak basa-basi, itu langsung aja. Bang Nandar, saya bacakan hadis ini, saya bertanya sama Anda. Begitu, saya nyuruh bertanya kok, bukan malah kok takut. Justru saya nuruh Anda nanya apa. Iya, jadi biar efisien. Coba di sini bacakan hadisnya. Ya, di hadis ini diceritakan bahwa Rasulullah ya merasa sedih di sini. Ya, Coba merasa sedih. tunjukkan hadisnya Pak. Bapak bacakan hadisnya, tunjukkan, baru Anda bertanya. Anda ini masa sekelas pendeta harus saya ajari? Dibaca dulu hadisnya. Oke, bentar. Baru pertanyaan. Ini jangan pertanyaan tapi hadisnya nggak dibaca. Dibaca dulu hadisnya, Bang Nandar. Setelah saya baca hadis ini, kok ini bersifat sedih ya. Ini bagaimana menurut Bang Nandar? Nah itu langsung, jangan hadisnya belum dibaca sudah Anda bertanya. Saya kan nggak tahu. Ini panjang ini Nandar. Ya hadisnya. terserah lah, mau panjang mau pendek kan Anda bertanya. Gimana sih? Oke, saya balikkan dulu kameranya ya. Ini hadis Ahmad 24768. Baca. Udah Nandar? Terjemahnya dulu. Iya, silakan baca hadisnya. Iya. Ini kan panjang banget ini kalau dibaca Nandar. Bagaimana Anda bisa bertanya 10 kalau menit, hadis Bang. aja nggak? Ya nggak, Anda pertanyaannya Iya, dibaca jadi hadisnya apa? Ya jadi Entry poinnya intinya hadisnya aja, apa? intinya aja, poinnya aja yang saya Iya, baca aja nggak apa-apa. 10 menit kan di sini saya nggak membatasi Anda berapa menit. Silahkan dibaca biar saya dengar. Ini nanti gimana? Ada miskomunikasi nanti. Baca aja, baca, nggak apa-apa. Nggak mungkin 10 menit kok. Paling lama 2 menit. Ya ini intinya aja Nandar. Iya. Bentar dulu, intinya aja. Iya. Ya oke ya. Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ini kan Rasulullah bertanya kepada Waraka ini kan. Waraka berkata, ya.
tidak ada seorang pun yang diberi seperti apa yang diberikan kepadamu, kecuali ia akan diusir kalaulah harimu menjumpaiku. Pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang besar. Kemudian tak lama setelah itu Warakah wafat dan wahyu pun terputus hingga Rasulullah merasa sedih. Karena begitu sedihnya, beliau sering pergi di pagi hari ke gunung. Tatkala sudah sampai di puncak gunung, beliau ingin menjatuhkan dirinya darinya. Pertanyaan saya di sini, kenapa Rasulullah di sini sampai sesedih itu, ya, menjatuhkan diri dari atas gunung itu, ya? Dan apakah ada nabi-nabi yang lain yang pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di sini? Artinya mau menjatuhkan diri dari atas. Nggak baca dulu hadisnya, Pak. Itu masih ada di bawah itu. Langsung dibacakan dulu, jangan disimpulkan. Nanti setelah dibaca semua baru. Bukan disimpulkan. Nggak, itu dibaca hadisnya. Sama Nandar. Nggak, hadisnya dibaca dulu, baru Anda tanya. Ini Anda, ya coba dari tadi tuh yang sedih, nah, karena begitu sedihnya. Nah, karena begitu sedihnya, beliau sering pergi di pagi hari ke gunung. Tatkala sudah sampai di puncak gunung, beliau ingin menjatuhkan dirinya darinya. Lalu datanglah Jibril alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang hak." Yang benar. Terus? Ya, akhirnya beliau pun kembali setelah dirinya menjadi tenang dari tekanan tersebut dan jiwanya kembali mantap. Apabila lama wahyu tidak turun, beliau pergi di pagi hari seperti itu. Bila telah sampai di puncak gunung, Jibril menampakkan diri kepadanya seraya berkata kepadanya seperti hal itu. Terus, pertanyaannya apa ini? Ya, pertanyaannya, kenapa di sini artinya bahwa Rasulullah mau menjatuhkan diri dari atas gunung itu? Boleh saya jawab? Ya, boleh saya jawab? Baik, wajah Anda ke sana, ke Pari. Iya, oke. Baik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu on cam, Pak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah Tuhan dan juga bukanlah malaikat. Ya, beliau ini adalah seorang manusia seperti kita. Manusia seperti kita, makan, minum, punya istri dan lain sebagainya, sama seperti kita. Itu dilakukan ketika awal-awal penerimaan wahyu. Pertama wahyu di Gua Hira. Dan dikuatkan oleh siapa? Dikuatkan oleh yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu menguatkan secara psikologis Rasulullah ini bukan malaikat. Dia manusia seperti kita, tetapi perbedaan kita dengan Rasulullah adalah manusia yang mendapatkan wahyu. Dikuatkan oleh Warokoh bin Naufal. Wahai Muhammad, apa yang kau terima itu adalah seperti yang diterima Musa, yaitu nomos, yaitu hukum, law, ya. Tapi ketika Warokoh bin Naufal meninggal, ya manusia biasa dia. Merasa pengen menjatuhkan diri, tetapi apa? Kan tidak jadi. Kenapa? Karena malaikat Jibril atau Roh Kudus itu menyampaikan, wahai Muhammad, tenanglah, engkau ini adalah utusan Allah yang benar. Setelah itu ya Rasulullah tenang dan kemudian melakukan hal yang seperti biasa. Itu di awal-awal wahyu. Setelah wahyu dan Rasulullah SAW stabil, ya beliau tidak pernah melakukan hal itu lagi. Itu manusia wajar. Ya? Berarti Rasulullah ya kan di awal-awal di awal-awal wahyu itu, di awal-awal wahyu itu kan Rasulullah tidak pernah mengalami hal-hal semacam itu sebelumnya. Ya, berjumpa dengan malaikat, mendapatkan wahyu itu kan baru pertama itu. Sama seperti kita. Kalau kita baru menerima apa pertama kan, oh rasanya ini apa beneran atau gimana gitu. Nah, setelah dikuatkan, Nabi-nabi yang lain gak seperti itu. Kenapa? Nabi-nabi yang lain gak seperti itu. Anda tahu dari mana nabi-nabi lain tidak seperti itu? Sementara Yesus diceritakan di usia 30 tahun. Coba. Enggak pernah mengalami. Gini brother ya. Gini brother. Anda kan sabar. Ya. Sabar dulu. Aduh. Anda tuh kan
saya mengkomparasi loh. Bagaimana Anda membandingkan Yesus dengan Nabi kami? Sementara Yesus diceritakan cuma 3 tahun, usia 30 sampai 33 tahun. Ya, ingat, Nabi kami, brother, Nabi kami itu tidak pernah dikatakan gila oleh keluarganya. Kalau Yesus, kata siapa Yesus gak gila? Ini Yesus dibilang gila sama keluarganya. Kata siapa? Ya, tapi Ini sekalipun sabar-sabar, ini Yesus komparasi. dikatakan gila, Sabar tetapi dulu, dia tidak pernah naik gunung untuk menjatuhkan dirinya. Dari mana Anda tahu? Orang Tidak Yesus pernah. ceritanya, Tidak sabar dulu, pernah, sabar tidak dulu. pernah Yesus melakukan hal itu, tidak pernah. Sabar. Buktikan. Sabar, brother ya. Buktikan kalau ada. Nggak ada sabar. itu dia. Jadi kalau Anda mengatakan sesuatu terhadap Rasulullah, Rasulullah itu dari kelahiran sampai akhir kehidupannya diceritakan. Yesus diceritakan cuma 3 tahun, usia 30 sampai 33 ketika dia disalib menurut iman Kristen. Rasulullah dari awal sampai akhir diceritakan. Kalau Rasulullah itu tidak pernah dikatakan gila. Yesus dikatakan gila oleh keluarganya. Nih, kau baca. Iya, Waktu- sekalipun Yesus dituduh seperti itu, tetapi dia tidak pernah naik gunung untuk menjatuhkan dirinya. Sabar dulu. Ya itu wajar, baru penerima wahyu. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi atau gila. Kenapa? Anda tahu tidak kenapa Yesus dikatakan gila sama keluarganya? Tahu atau tidak? Ya tahulah. Ya dia gila menurut kaum keluarganya. Tapi Nabi Tahulah, Muhammad tidak tetapi- pernah dikatakan gila. Iya. Tidak ada gini, Kan brother. kita nandar. Iya, silakan. Oke ya. Itu benar bahwa keluarga dan saudara-saudara Tuhan Yesus ya mengatakan kepada Tuhan Yesus dia adalah gila. Karena kenapa? Karena mereka ketakutan ya kepada orang Yahudi pada saat itu. Baik. Karena Tuhan Yesus terlalu berani untuk memberitakan ya firman Tuhan, ajaran-ajaran atau hukum-hukum kepada orang Israel. Karena mereka tahu akibatnya kalau Tuhan Yesus melakukan itu, dia akan benci dan dia akan dihukum. Makanya Tuhan Yesus pun sampai dihukum mati. Itu sudah terjadi. Oke. Tetapi Baik. bentar dulu, sekalipun ya ketika Tuhan Yesus dituduh gila, apakah dia benar-benar gila? Tidak, ya. Ya. Dibuktikan nanti bahwa dibuktikan nanti bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah naik gunung atau naik di tempat-tempat yang tinggi untuk menjatuhkan dirinya atau bundir. Nah, sedangkan di sini kita baca di hadis ini kita baca bahwa di sini ada sesuatu yang Rasulullah alami di sini. Ya, artinya ada. Kalau kita baca di sini, akhirnya beliau pun kembali setelah dirinya menjadi tenang. Berarti sebelumnya tidak tenang, ya. Tersebut dan jiwanya kembali mantap. Berarti jiwanya ini sudah apa ya? Sudah terganggu di sini sepertinya. Ya kan? Ini brother, kan sudah dari saya penjelasan bilang. ini. Nah, Saya kan sudah bilang kepada Anda, itu di awal mula turunnya wahyu. Ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, tiba-tiba beliau diangkat sebagai seorang nabi dan dia menerima wahyu. Itu Rasulullah SAW merasa apa ini? Masa terguncang, ini apa sih terjadi sama aku? Kenapa ini begini? Makanya Warokoh bin sabar dulu brother, kan dulu tetangga yang tidak jujur Anda. Warokoh bin Naufal kan Anda baca hadisnya. Apa yang tidak jujur? Warokoh bin Naufal mengatakan ketika Rasulullah SAW merasa gusar, merasa tidak tenang itu, wahai Muhammad, apa yang engkau terima itu adalah sama seperti yang diterima oleh Musa, yaitu nomos. Namus itu artinya hukum. Ya, Warokoh bin Naufal saja tidak mengatakan Rasulullah gila. Justru Rasulullah dikuatkan oleh Warokoh bin Naufal, seorang Kristen, mengatakan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu sama seperti yang diterima oleh Musa, yaitu nomos atau hukum. Ini sabar dulu brother. Kita kan saling menanggapi. Nah, sekarang tadi Anda mengatakan Yesus dikatakan gila itu oleh kaum keluarganya. Lantas Anda mengatakan kalau kaum keluarganya mengatakan Yesus gila karena rasa takut. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis, di mana kaum keluarga Yesus takut karena mengatakan Yesus gila. Gini. Ada sesuatu yang menyebabkan keluarga Yesus takut sehingga mereka mengatakan Yesus gila. Di mana itu? Oke, nggak nyambung. Gimana? Sabar dulu. Anda kan tadi mengatakan ini keluarga Yesus, keluarga Yesus mengatakan Yesus gila karena
keluarga Yesus takut oleh orang Yahudi. Di mana itu ayatnya tertulis? Orang Yesus gila itu menurut kaum keluarganya, bukan menurut saya loh ya. Ya. Menurut kaum keluarganya Yesus gila loh, bukan menurut saya. Kalau menurut saya Yesus adalah orang normal, Rasul dan Nabi. Bentar, ini. Markus 3 ayat 21. Oke ya. Di mana? Markus 3:21. Iya. Coba dibaca. Ini kan ayatnya. Markus pasal 3 Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, yaitu Yesus, sebab kata mereka, ia gila. Tuh yang mengatakan gila kaum keluarganya. Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan gila oleh keluarganya. Iya. Coba, di Bentar mana? dulu. Iya. Di mana Anda tadi mengatakan kalau kaum keluarganya menyebut Yesus gila karena takut sama orang Yahudi? Di mana? Baca ayat sebelumnya. Ya, coba dibaca, tunjukkan kepada kami. Ya, oke, Tunjukkan ya. dari awal sampai akhir. Coba, di Ya. mana kaum keluarganya menyebut Yesus gila karena takut? Di mana? Iya, bentar. Aduh, bentar ada Ayo, pusing. Sabar dulu. Iya, boleh. Silakan. Ya, halo. Aduh. Ya, halo. Haniha? Aduh. Halo, wilayah ba lote so raw do. Lagi live raw to nai. Aduh, ditelepon nih gara-gara kalah debat. Ya. Oke, Kita baca ya, silakan. dari ayat 20-nya ya. Dari ayat 20-nya kita baca. Boleh. Oke. Dibaca dari perikop. Ya. Ini juga boleh. Iya. Ini Yesus dan Beelzebul. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan Oke. ayatnya, kau baca, kami juga lihat bacaannya. Iya, Nandar. Di mana kaum keluarganya mengatakan Yesus gila karena takut sama orang Yahudi? Di mana? Iya, bersabar dulu. Ya. Tenang kau, Nandar. Kalau sama saya aman, itu aman, ya. Ya. Coba. Ini. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ya. Jeder kan. Ya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ini ya. Kenapa Yesus dikatakan tidak waras lagi di sini? Nah, ya kan. Oleh karena dia mengajar dan sekalian di sini dia menyembuhkan. Aduh, jangan. Pak Pendeta, sabar dulu. Nanti saya berikan waktu sekali lagi buat Anda, panjang lebar nggak apa-apa. Yang saya tanya adalah tadi Anda mengatakan, sabar Pak Pendeta. Pak Pendeta, tadi Anda mengatakan kenapa kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus gila karena ketakutan mereka pada orang Yahudi. Nah, Iya, di dalam benar. 1 Korintus, sabar dulu. Dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Ternyata yang Anda baca tidak ada korelasinya kaum keluarganya menyebut Yesus gila dengan rasa takut, tuh nggak ada. Coba Anda baca lagi. Di mana kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus gila karena takut sama orang Yahudi? Di mana? Coba baca. Oke, bentar. Matius 12 ayat 22. Bingung kau. Matius 12 ayat 22. Gak nyambung. 12 ayat 22 Matius. Bentar dulu. Ayo, bingung kau. Orang nyebut gila pas karena rasa takut. Berarti gak sayang sama anak nih. Anaknya nyebut gila. Enggak, hanya di Markus Nabi tadi. Muhammad tidak pernah dibilang gila oleh Abu Jahal. Nabi Muhammad tidak pernah dibilang gila sama Abu Lahab. Karena mereka percaya Rasulullah tidak gila. Tapi Yesus disebut gila sama kaum keluarganya. Ini keluarga macam apa? Anaknya disebut gila. Ya. Ayo kan. Ini Nandar ya. Sebelum Yesus di sini, ya. Yeah. Sebelum Yesus di sini,
Ya, bentar ya. Iya boleh. Ya, sampai kiamat kurang 2 hari kamu menjelaskan begitu, tetap nggak ada latar Sabar dulu, belakang. Nandar. Sabar dulu. Kenapa Yesus nanti disebut gila di sini ya? Dari ayat 7 ya, Coba. ada di sini Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya. Nah, di sini ya. Nah, kemudian Yesus dan dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Ya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Ya. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Nah, selanjutnya, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus dan Zebedeus anak Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, dan sampai ke Yudas Iskariot, ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, ya, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat, ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi, ya. Jadi kenapa tadi ini, ya, artinya saudara-saudaranya menganggapnya tidak waras lagi karena Yesus di sini sedang mengajar. Yesus sedang mengajar di sebuah rumah di sini, ya. Ketika Yesus masuk ke sebuah rumah ini, dia mengajar di sini, ya, menyampaikan pengajaran firman Tuhan, ya. Ya, jadi ini adalah di tengah-tengah orang Yahudi, ya, yang ada imam-imam kepala, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, sehingga, ya, keluarganya merasa takut, ya, merasa takut. Ya, merasa takut di situ. Dan mereka anggap dia tidak waras lagi karena keberaniannya memasuki sebuah rumah ini untuk mengajar, ya, di hadapan orang-orang Farisi, ya, di hadapan orang-orang Farisi, ya, dan juga menyembuhkan penyakit, sehingga orang-orang Farisi ini dan imam besar di sini menuduhnya, ya, dia menyembuhkan penyakit itu, ya, dari kuasa iblis, dari kuasa Beelzebul, ya, dari kuasa Beelzebul. Oke, sekarang udah saya jawab itu. Ya, sabar dulu. Belum. Loh. Bentar, gantian kita, gantian pertanyaan. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Aduh. Tadi Anda mengatakan, kenapa Yesus disebut gila? Kok aduh? Tadi Anda sendiri yang mengatakan ini ada di YouTube. Topik pembahasan dari bahasa mengalihkan. Loh, saya nggak takut dari tadi saya tanggapi. Mengalihkan topik pembahasan ini. Di mana saya mengalihkan perhatian saya ini. Aduh, takut. Jangan kabur. Jangan kabur Anda. Jangan kabur. Anda ini direkam di YouTube, ada live YouTube-nya. Bisa di-relay, bisa Anda sendiri lihat. Enggak di dalam apa-apa. tadi Anda mengatakan, saya kan bilang Nabi Muhammad tidak pernah disebut gila oleh Warokoh bin Naufal. Nabi Muhammad tidak pernah disebut gila oleh Khadijah istrinya Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Nabi Muhammad sama Abu Jahal sendiri tidak pernah disebut gila. Nabi Muhammad sama Abu Lahab sama Abu Thalib gak pernah disebut gila. Itu orang kafir, itu Abu Jahal pamannya. Abu Lahab orang kafir, tapi tidak pernah menyebut Yesus gila. Nabi Muhammad gila. Yesus dikatakan gila oleh kaum keluarganya, oleh ibunya, oleh Yakobus, ya. Ini nih ayatnya. Nih, coba Anda perhatikan.
Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang kepadanya hendak mengambilnya, sebab kata mereka ini merujuk kaum keluarganya, bukan hanya satu orang. Iya, gila. Pertanyaan saya, kenapa Yesus dibilang gila? Terus Iya. Anda mengatakan, ini Anda katakan begini, Yesus itu dikatakan gila sama kaum keluarganya karena kaum keluarganya merasa takut pada orang Yahudi. Lalu saya bilang, Pak Pendeta, di mana ayatnya? Anda baca hampir 5 menit, saya dengarkan. Tidak ada hal yang melatar belakangi keluarganya menyebut Yesus gila. Itu nggak ada dari ayat yang Anda bilang. Di mana coba ayat berapa? Aduh, si Nandar ini. Mana? Apa Mana ini? coba? Ya, dan Apa? ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Loh, Dan dengan penghulu kaitannya apa setan dengan dia mengusir pertanyaan saya? setan. Ya. Kaitannya apa dengan pertanyaan saya? Jadi, Pak, saya nggak tanya orang Taurat, ahli Bentar Taurat. dulu Nandar. Bentar dulu Nandar. Ya. Botol Jadi kali. yang ditakuti oleh ya keluarganya dan saudara-saudaranya di sini ya, kalau Nggak nyambung. Yesus ini meneruskan semua pengajarannya itu asumsi, ya, Pak. dan meneruskan untuk menyembuhkan penyakit orang itu ya, Bang Moto naik, Bang. Ahli- Hadapi, Bang. Ini goblok. aduh, ahli-ahli Taurat ini nanti akan sakit hati dan benci kepada Tuhan Yesus, dan sehingga nanti mereka bisa saja, artinya, dan bukan hanya bisa saja, mereka sudah melakukan penangkapan kepada Tuhan Yesus ini. Sampai kesel Ya, Pak, gak tega. jatuh hukuman mati. Nggak ada, Ya, Pak, di ini situ, yang Pak. ditakuti oleh kaum keluarganya. Mana ada di situ kaum keluarganya takut karena hal itu? Di mana ayatnya? Itu kan asumsi Anda. Nandar ini. Itu asumsi Nandar Anda, ini Pak. gimana Bukan sih? ayatnya yang berbunyi. Nandar. Nandar, ya. Asumsi Tahu kau- itu. Ya. Tahu kau kenapa ini? Baca ini ada di apa nih? Di Yohanes pasal yang Gak nyambung, Pak. Sabar. Oke, Bang. saya ulangi gini. Yang melatar belakangi Yesus disebut gila sama kaum keluarganya itu apa? Coba. Karena dia mengajar dan menyembuhkan penyakit. Di mana ayatnya itu? Kalau orang tuanya, keluarganya takut karena Ya, Yesus oke. mengajar itu di mana? Kita baca di Markus tadi, Coba. Markus pasal 3. Oke, di mana? Tuh, Di mana? ya. Kaum keluarganya takut karena Yesus mengajar itu di mana? Ini. Ya. Ini kan pasal yang sama. Ya. Coba. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Rumah ibadat di sini adalah Nanya naon dijawab naon kalau belegong. sekarang ini adalah gereja. Ya, rumah ibadat ini adalah Malah- gereja kalau sekarang. Ya, di Gua situ nanya ada apa, seorang jawab. yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Ingat, Nandar. Ya, ini yang ditakuti oleh keluarga tadi karena Di Yesus mana? itu. Di mana ayatnya kalau keluarganya takut karena itu tuh di mana ayatnya, Pak? Itu mah Anda Iya, mereka menafsirkan takut sendiri. karena begini, karena bagi orang Yahudi pada saat itu atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menyembuhkan penyakit pada hari Sabat itu adalah melanggar hukum Sabat. Enggak, yang saya Makanya tanya baca di bukan sini, itu. baca di sini. Aduh, Nandar ini nggak Yang ngerti saya sih. tanya, di mana orang tuanya itu takut karena hal yang Anda bilang itu di mana? Ya, Kan Anda kan ini Yesus. Nandar. Sabar dulu Ini, ini. Nandar. Saya ulangi. Ini, Nandar. Anda ini nggak paham-paham, heran nih Pak Pendeta ini gimana Kau sih? mengalihkan, Nih. kau mengalihkan Saya tidak apa ini? mengalihkan, saya karena komparasi. takut kau dibahas Saya tidak hadismu mengalihkan. kan? Saya sudah menjawab hadis itu dengan Kau takut mengkomparasikan dibahas ayat. hadismu. Asumsi Ya, berat ini. kau mengalihkan Saya sudah pembicaraan. menjawab. Hadis Kau itu tidak sedikit mengalihkan pun pembicaraan saya menghindar. Anda. Saya menjawab hadis yang Anda tanyakan dan saya sudah menjawabnya Kau sesuai dengan mengalihkan koridor. pembicaraan Anda. Saya tidak mengalihkan, saya mengkomparasi. Anda kan tadi menuduh Ini. Rasulullah. Kita bacakan ini. Ini loh. Kita bacakan. Nih saya bacakan nih, saya bacakan. Sabar dulu, kita bacakan. Waktu kaum Sabar dulu, keluarganya dulu. mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka, ini kata mereka kaum keluarganya, Yesus gila menurut kaum keluarganya, bukan menurut saya. Karena umat Iya, Islam Pak. mengatakan Ya, dengarkan. kalau Yesus Oke. adalah nabi dan rasul. Dengarkan penjelasannya, Menurut kaum Nandar. keluarganya Yesus Dengarkan gila, tidak penjelasannya, waras. Nandar. Nah, Ya, di mana dari ayatnya? sini, ya, Kalau Yesus dari dituduh sini, gila karena kau- dia dari sini takut kaum oleh orang keluarganya itu ya merasa takut ya, Ya, di oleh mana karena ayatnya? pengajaran Tuhan Yesus ini
Ya oke. Di dan mana juga apa ayatnya, yang ia Pak? lakukan. Yang saya tanya Ya, ini ayatnya kita di baca. mana? Kita baca. Itu bukan ya. berkenaan kaum keluarganya. Ya. Kemudian Itu ahli Yesus Taurat, masuk. Pak. Bentar dulu Nandar. Ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, Mereka ampun, mengamati Yesus. Siapa mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Oke, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang kelilingnya kepada Tanya mereka, Bible lalu ia langsung berkata bokap. kepada orang itu, ya, Kenyambung. sabar dulu Nandar. Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan orang itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ini Nandar. Terus Nandar kaitannya ini, apa? Yesus dituduh gila itu kaitannya ini yang apa? ditakuti oleh keluarga Di mananya? karena Yesus sering masuk ke rumah ibadat untuk mengajar Aduh. dan untuk menyembuhkan penyakit. Nggak nyambung, Makanya Pak. mereka Udah, Bapak, pusing, merasa bahwa Yesus itu Udah Bapak pusing nih, Oten ini kalau ditanya Bible. Sorry Pak ya, Bapak ini nggak nyambung. Yesus dituduh tidak waras nih Pak ya, di dalam Markus 3 nomor 21 oleh kaum keluarganya. Saya tanya, Nabi Muhammad nggak pernah dituduh gila oleh keluarganya, oleh Khadijah, oleh Fatimah, oleh Waraqah bin Naufal, oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal saja Rasulullah tidak pernah dituduh gila. Ya, itu kaum keluarganya ada yang kafir tuh, Abu Lahab, Abu Jahal, tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad itu gila, itu nggak ada. Tapi kalau kafir-kafir Mekah itu ada, sebagaimana Quran surat Al-Hijr ayat ke-6. Tapi Allah bantah di dalam Quran surat An-Naba, Quran surat Al-Qalam ya, Al-Qalam ayat kedua atau ketiga, itu ada bantahannya. Nah, Bapak mengatakan Yesus dituduh demikian karena keluarganya takut sama orang Yahudi. Keluarganya takut sama orang Yahudi itu di ayat berapa? Pasal berapa? Malah lari, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus begini, Yesus. Gak nyambung Tuh teman-teman ya, kalau diskusi sama pendeta ini mesti nggak nyambung gitu loh. Ditanya apa, jawabannya apa. Kalau mereka tanya sama kita, kita jawab sesuai dengan koridor, sesuai dengan nas, sesuai dengan dalil yang qat'i. Oh, ala kadalah Semar Badrana ya, bobok. Baik teman-teman, ternyata saya sudah 2 jam. Ternyata 2 jam ini waktu yang cukup lama kalau bagi saya berdebat. Karena si Ripa nggak ada dan nggak ada yang mau menggantikan saya akhirnya harus undur diri. Yang di YouTube saya akhiri dulu ya teman-teman. Pak Pendeta Bobok, terima kasih yang sudah kirim super stiker, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang sudah like YouTube saya. Saya akhiri dulu yang di YouTube karena pendetanya kabur, Bobok kalah debat. Sudah 2,5 jam. Terima kasih. Assalamualaikum subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendetanya Bobok. Udah gua bilang nggak ada yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya pinter, bukan, tapi karena kebenaran Islam. Pendeta aja Bobok ditanya kenapa kaum keluarganya menyebut Yesus itu adalah tidak waras. Itu karena rasa takut, di mana ada ayat yang mengatakan kalau kaum keluarganya menyebut Yesus tidak waras itu karena rasa takut. Malah Yesus menyembuhkan, Yesus ditangkap. Kaitannya apa? Minum teh poci dulu. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, $50. Masya Allah. Super sticker. Masya Allah. Terima kasih yang di YouTube $50. $50 itu berapa ya?
$50 itu